jabatan menteri, jabatan dirjen itu adalah jabatan politik. Tetapi letak profesional, sisi profesionalitas kita, sisi objektivitas kita adalah menentukan yang terbaik dari setiap pilihan yang ada. Dan sistem itu dibangun tanpa intervensi. Kira-kira gitu. Subjektivitas pasti tetap ada. Namanya juga jabatan politik, itu harus dipahami dan harus diakui suka tidak suka oleh setiap orang. Kita dipukulin terus. Selamat datang dan kembali lagi di FVM For Your Motivation bersama saya Diva dalam mengulang cerita satu periode. Dalam gemuruh mata air sejarah yang mengalir, kita akan menyelami detik-detik karya paripurna muncul sebagai simbol kemanusiaan, keadilan, dan kebersamaan. Dengan pena sejarah yang menari di atas kertas waktu, kita akan mengurai kisah-kisah yang penuh warna, membiarkan catatan kisah ini mengalun layaknya melodi sejarah yang tak terlupakan. Merupakan hari yang sangat spesial, saya duduk di sini bersama Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya, Kak Rafli Raihan Al-Hajri. Selamat datang, Kak. Terima kasih sudah diundang di For Your Motivation, Kementerian Presiden MUB tahun 2020. Bagaimana hari ini, kabar baik? I'm good, alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan datang di sini di tengah kesibukan jadwal yang ada untuk kemudian kita berbincang. Apa yang nggak buat presiden? Langsung saja pada pertanyaan yang ada, luar biasa. Apakah saat ini sebagai presiden, apakah seorang Rafli Raihan Al-Hajri pernah berbayang untuk kemudian duduk di sini sebagai presiden eksekutif mahasiswa? Terus terang tidak. Pertama kali saat saya digadang-gadang untuk menjadi presiden EM, saya menolak. Kenapa? Karena saat itu target saya adalah lulus 3,5 tahun. Saya sudah menjalani sidang proposal di tahun 2022 sebelum momentum pemilihan mahasiswa raya Universitas Brawijaya. Saya baru ditetapkan sebagai presiden EM, sebagai calon presiden EM di hari terakhir pendaftaran calon presiden dan wakil presiden EM, tepatnya di hari Jumat pada saat itu pukul 10 pagi, penutupan itu pukul 5 sore. Lalu kemudian apakah yang membuat Anda yakin akhirnya mengesampingkan impian Anda untuk lulus 3,5 tahun lalu kemudian mencalonkan diri sebagai presiden pada saat itu? Tidak ada yang spesifik sebetulnya, tetapi yang pada akhirnya memacu saya untuk kemudian mengambil peran menjadi calon presiden EM pada saat itu adalah komitmen dan dukungan dari kawan-kawan terdekat saya, termasuk keluarga besar Fakultas Hukum yang pada saat itu mencoba untuk mendorong saya, dan sekaligus beberapa rekan-rekan di lintas fakultas. Kira-kira begitu. Lalu saat ini setelah Anda menjabat sebagai presiden dengan tujuan Anda tercapai, proses seperti apa yang telah Anda lalui untuk kemudian Anda menjabat sebagai presiden? Banyak proses yang sudah saya lalui sebelum pada akhirnya saya berada di posisi hari ini sebagai presiden EM. Salah satu yang paling saya ingat adalah dinamika yang saya hadapi selama saya berorganisasi itu terus memacu semangat saya, mengasah kemampuan saya, sehingga pada akhirnya saya mengambil konsekuensi yang lebih besar dibandingkan peran-peran yang sebelumnya. Menjadi presiden EM tentu memiliki banyak konsekuensi, tidak hanya akademik saja, tetapi jauh daripada itu keluarga yang ada di rumah. Tapi akhirnya saya memilih untuk kemudian mengambil peran sebagai calon dan pada akhirnya sekarang ditetapkan sebagai presiden itu karena dari proses yang sangat panjang, penempaan yang sangat panjang. Bahkan ketika saya harus ditetapkan sebagai calon pada saat itu, saya melalui proses pengujian dari beberapa kawan-kawan saya. Banyak hal yang harus diuji dari seorang Rafli pada saat itu, karena untuk kemudian memberikan kepercayaan itu tidak bisa subjektif, kan begitu.
perlu memiliki kualifikasi tertentu sehingga layak untuk ditetapkan sebagai calon presiden EM. Lalu setelah Anda menjalani segala dinamika, lalu menerima konsekuensi dari segi manapun secara akademik, secara keluarga dan berbagai macam profesi yang Anda lalui, dan saat ini Anda duduk di sini sebagai presiden, apakah kemudian menurut Anda telah pantas menjadi presiden? Pantas atau tidak pantas, sukses atau tidak sukses, itu bukanlah tujuan. Karena kepantasan itu adalah sebuah proses. Begitupun juga kesuksesan. Saya percaya suatu istilah, success is a race in best timing. Sukses itu adalah perjalanan, bukan tujuan akhir yang ingin kita capai. Jadi kalau kemudian ingin menilai bahwa apakah saya sudah sukses, apakah saya sudah berhasil, apakah saya sudah pantas, itu tidak bisa dilihat dari sejauh apa yang kemudian saya perbuat hari ini, tetapi itu harus dilihat secara kumulatif. Bagaimana kemudian keberdampakan atau kebermanfaatan yang bisa kami berikan kepada kawan-kawan di sekitar kita, kepada mahasiswa secara umum. Dan tentu saja tidak ada manusia yang sempurna. Ada sisi ketidakpantasan, ada sisi ketidakpatutan, ada sisi kekurangan yang sebetulnya semua itu bisa dilengkapi oleh tim. Itulah kemudian mengapa kesuksesan itu tidak bisa diraih sendiri, kepantasan itu tidak bisa diraih sendiri, tetapi diraih bersama-sama di kabinet karya paripurna. Setelah apa yang telah dikatakan tadi mengenai kompleksitas, mengenai suatu kepantasan, apakah menurut Anda terdapat korelasi antara kepantasan tersebut dengan bagaimana nanti mahasiswa berpikir bahwa kemudian Anda ini tidak cukup atau merupakan pemimpin yang baik untuk MUB pada masa jabatan saat ini? Kalau berbicara soal pemimpin yang baik atau pemimpin yang tidak baik, sebetulnya tidak ada teori yang kemudian bisa menjelaskan itu secara tuntas. Bahkan hingga hari ini setiap ahli berdebat bagaimana ukuran yang layak untuk seorang pemimpin. Tetapi poin penting dari seorang pemimpin adalah bagaimana kemudian dia mampu mengupgrade kawan-kawan yang ada di sekitarnya, atau kemudian membuat mereka tumbuh sehingga menjadi layaknya kita seorang pemimpin, menjadi layaknya kita sebagai seorang tokoh, sehingga kita tidak bisa sukses sendiri. Kita juga harus mengajak rekan-rekan kita, adik-adik kita untuk sukses bersama. Kira-kira begitu sejauh yang saya tangkap, apakah kemudian pemimpin itu baik atau tidak. Dan yang paling penting juga adalah soal apa yang kemudian ingin dicapai. Tidak untuk kepentingan pribadi, bukan tujuan pribadi, tetapi tujuan bersama. Kalau pemimpin itu bisa membedakan ruang itu, ruang moralitas antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, maka dia setidak-tidaknya cukup untuk kemudian menjadi pemimpin yang baik. Tapi kalau ditanya apakah saya sudah cukup menjadi pemimpin yang baik, silakan teman-teman mahasiswa bisa menilai. Pertanyaan selanjutnya ya, sebagai seorang presiden, kata pemimpin itu melekat pada diri Anda dengan segala konsekuensi yang ada. Lalu pernahkah Anda berpikir bahwa pada suatu momen tertentu kemudian Anda ingin melepaskan jabatan yang Anda punya? Saya tidak pernah berpikir bahwa amanah yang telah dibebankan kepada saya harus saya tanggalkan seketika tanpa alasan tertentu. Amanah yang diberikan kepada saya itu berasal dari 13.000 mahasiswa yang pada saat itu memilih saya. Meskipun mereka yang tidak memilih saya, secara konsekuensi demokrasi, mereka juga telah membebankan amanahnya kepada saya. Dan itu harus saya tuntaskan, kecuali yang memberikan amanah itu mencabut amanahnya kepada yang diberikan. Dan alhamdulillah sejauh ini kepercayaan itu masih tetap terus ada, di samping kekurangan yang kami miliki selama ini. Kira-kira begitu. Kalau kita kemudian dalam masa akhir jabatan di akhir, setelah apa yang Anda lakukan komunikasi itu tercabut dengan banyak alasan, lalu apa yang akan Anda lakukan? Maksudnya dicabut amanah itu? Iya. Tidak ada yang bisa saya lakukan kecuali mempertanggungjawabkan amanah yang telah saya jalankan
sebelum pencabutan itu. Artinya apa? Ketika kemudian pemberi mandat mencabut amanahnya kepada seorang mandataris, maka seorang mandataris mau tidak mau harus melepaskan itu dan mengembalikan itu kepada pemberi amanat. Tetapi satu hal yang harus dilakukan oleh seorang mandataris, suka tidak suka, mau tidak mau, apa yang telah dia jalankan, meskipun dicabut amanahnya, tetap harus dipertanggungjawabkan. Kira-kira begitu. Lalu berkaitan dengan suatu pertanggungjawaban, sebelum Anda mengakhiri masa jabatan sebagai Presiden, bagaimana pertanggungjawaban Anda atas EFB? Apakah hanya sekedar pada suatu laporan pertanggungjawaban ataukah ada langkah konkret berikutnya? Saya ingin memastikan, selain laporan pertanggungjawaban tertulis yang akan saya sampaikan nanti, saya juga ingin memastikan bahwa banyak orang yang merasa memiliki manfaat ketika memilih saya. Banyak orang yang merasa EMUB hadir dalam kehidupan mereka. Meskipun kita paham bahwa eksekutif mahasiswa bukanlah pemangku kebijakan, bukanlah pembuat dan perumus kebijakan, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, eksekutif mahasiswa hanya cukup dianggap sebagai penyambung lidah mahasiswa. Apa yang kemudian kami berikan kepada teman-teman mahasiswa tidak lebih dari sekadar advokasi sebetulnya. Tetapi kami tetap terus berupaya bagaimana program-program kami itu berangkat dari permasalahan. Makanya kita di tahun ini eksekutif mahasiswa melakukan reorientasi terhadap semua program kerjanya. Program kerja tidak boleh kemudian berangkat dari orientasi eventual saja. Jadi bukan event oriented, gitu ya, tetapi harus solve oriented. Orientasinya adalah untuk memecahkan masalah. Oleh sebab itu program itu harus berangkat dari masalah, based on problem. Nah, itu yang ingin kami tunjukkan di tahun ini dengan harapan bahwa banyak orang yang merasa kehadiran EM di kehidupan mereka itu penting. Dan itu meskipun saya menyadari mungkin 1 tahun saja tidak cukup, gitu ya. Tetapi kami terus berupaya untuk kemudian membawa mahasiswa lebih banyak berpartisipasi di program-program kami. Berkaitan dengan EM sebagai event tadi ya, apakah ada kualifikasi khusus dalam dari Anda untuk membentuk satu sistem kabinet Anda? Apakah terdapat intervensi dari pihak lain seperti organisasi eksternal, UKM, atau mungkin dari fakultas dan prodi? Kalau yang ditanya adalah sistem, maka sistem itu dibangun secara profesional, tidak ada intervensi. Sistem kita dalam menentukan siapa yang berhak dan layak untuk menduduki posisi tertentu itu dilakukan secara profesional. Tetapi kita harus jujur bahwa kabinet di lingkup atau di level eksekutif itu adalah jabatan politik. Mereka lahir dari keputusan-keputusan politik. Keputusan politik itu berbicara soal kepentingan, bukan berbicara soal profesionalitas. Maka sisi subjektivitas atau sisi politis di dalam kabinet, dalam penentuan anggota-anggota kabinet itu terletak pada sajian pilihan-pilihan. Jadi pilihan-pilihan yang disajikan kepada kita itu semua bersifat subjektif. Kita harus jujur soal itu. Pilihannya sangat terbatas, tetapi letak profesional, sisi profesionalitas kita, sisi objektivitas kita adalah menentukan yang terbaik dari setiap pilihan yang ada. Dan sistem itu dibangun tanpa intervensi. Kira-kira gitu. Berarti bisa disimpulkan bahwa dalam Anda membentuk suatu kabinet tidak dapat dipungkiri bahwa subjektivitas itu tetap ada. Subjektivitas pasti tetap ada. Namanya juga jabatan politik, itu harus dipahami dan harus diakui suka tidak suka oleh setiap orang. Jabatan menteri, jabatan dirjen itu adalah jabatan politik. Sisi subjektivitasnya sebetulnya jauh lebih besar ketimbang profesionalitasnya. Tetapi prinsip saya di tahun ini, saya tidak ingin bekerja dengan orang yang tidak memiliki kapabilitas yang cukup. Artinya, meritokrasi di dalam sistem kabinet kita tetap harus terbangun dan tetap harus ada. Itu ditentukan dengan bagaimana kemudian kita memilih yang terbaik dari setiap pilihan yang terbatas itu. Lalu berkaitan dengan sistem juga, apakah Anda memiliki kualifikasi khusus atau Anda memiliki harapan
untuk kemudian bagaimana kriteria presiden eksekutif mahasiswa selanjutnya? Presiden eksekutif mahasiswa di periode berikutnya adalah kehendak mahasiswa, bukan kehendak saya. Universitas Brawijaya harus menerapkan sistem demokrasi yang sehat, tanpa intervensi pihak-pihak yang hari ini menjabat. Kita tidak boleh meniru negara, kita tidak boleh meniru pemerintah. Karena student government itu dibangun sebagai antitesa negara atau pemerintah yang kemudian tidak berpihak pada demokrasi, tidak berpihak kepada rakyat. Nah, hari ini kalau ditanya calon presiden eksekutif mahasiswa yang seperti apa yang layak untuk menggantikan saya, kita serahkan kepada penilaian mahasiswa. Apakah lalu dalam sistem pemilihan itu apakah Anda sebagai memiliki hak khusus ya? Lalu apakah kemudian Anda akan ikut turun tangan dalam pembentukan atau dalam masa untuk pemilihan presiden baru itu secara langsung maupun tidak langsung? Saya tidak punya akses. Kalau yang kita ketahui di dalam undang-undang DPM mengenai pemilihan mahasiswa raya Universitas Brawijaya di tahun 2023 ini, kewenangan pemilihan mulai dari pembentukan panitia sampai proses menjalankan kepanitiaan itu berada di bawah kontrol lembaga legislatif yang sekaligus menjadi panitia pengarah. Di sisi lain juga ada panitia pengawas yang tidak ada unsur eksekutif sama sekali. Lebih spesifik lagi, berada di bawah ruang lingkup kewenangan Wakil Rektor 3. Sehingga kalau ditanya apakah saya memiliki potensi untuk kemudian mengintervensi proses pemilihan, ruang-ruangnya saja tidak memungkinkan untuk itu. Bagaimana kemudian saya berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung? Saya hanya berharap begini, bahwa proses pemilihan di tahun 2023 nanti itu sama seperti yang saya alami di pemilihan tahun 2022. Prosesnya tenang, lancar, dan tidak ada black campaign, baik dari panitia maupun dari setiap pasangan calon yang ada nantinya. Semuanya berjalan dengan sehat dan lancar. Apabila kemudian proses itu berjalan secara tidak sehat atau terjadi black campaign, apakah Anda akan melakukan sesuatu hal itu atau apakah Anda akan melakukan langkah konkret tentang hal itu? Sekali lagi saya tidak bisa mengintervensi terlalu jauh setiap proses pemilihan baik dari panitia sampai pada penetapan pasangan calon ya. Bahkan mungkin sampai pemilihan nanti. Yang bisa saya lakukan adalah memberikan influence kepada publik bahwa demokrasi itu harus dijalankan dengan baik dan sehat. Tidak boleh ada black campaign, tidak boleh ada money politik, tidak boleh ada ancaman atau diskriminasi atau intimidasi terhadap satu pasangan calon tertentu atau pendukung pasangan calon tertentu. Kira-kira gitu. Berkaitan dengan DPR yang tadi sebagai pengawas dalam pemilihan, apakah Anda memiliki pesan khusus setelah Anda melalui satu pilihan juga? Apakah ada pesan khusus yang ingin Anda sampaikan ke DPR? Saya berharap kedua lembaga, baik eksekutif maupun legislatif, bekerja secara optimal sesuai dengan fungsinya masing-masing, berkolaborasi tanpa harus menanggalkan kritisisme. Kita ingin mengajak kawan-kawan DPM untuk berkolaborasi dalam demokrasi tanpa harus menanggalkan sikap kritis mereka terhadap kami. Silakan kritik kami dan biarkan kami membuktikan kerja-kerja kami dengan program-program kami yang sudah berjalan sejauh ini. Berarti apakah terjadi sebuah kritisisme sebelumnya pada masa jabatan Anda? Saya kira ada beberapa kritik yang sudah disampaikan oleh DPM kepada kami dan kami sangat senang dengan setiap kritik yang disampaikan oleh DPM. Mungkin yang terakhir ya, apakah Anda memiliki kesan atau pesan untuk mahasiswa Universitas Brawijaya ke depan? Saya hanya berharap mahasiswa Universitas Brawijaya baik di kampus utama maupun di luar kampus utama memiliki partisipasi yang lebih besar lagi, yang lebih baik lagi, yang lebih bermakna lagi, meaningful participation dari setiap elemen mahasiswa untuk eksekutif mahasiswa maupun terhadap
Universitas Brawijaya secara institusional, karena kita menyadari betul selama kita memegang amanah di eksekutif mahasiswa, kita melihat ada banyak kawan-kawan mahasiswa kita yang tidak memiliki akses yang sama. Misal mereka yang tersegmentasi di luar kampus utama, mereka merasa dianaktirikan, mereka merasa tidak bisa diakomodasi secara baik oleh institusi. Kita berharap semuanya memiliki keterlibatan penuh, dan eksekutif mahasiswa di tahun 2024 nanti harus lebih baik lagi, harus lebih banyak menjangkau seluruh mahasiswa Universitas Brawijaya yang jumlahnya sekitar 70.000. Itu tidak mudah, dan itu yang terbesar di Indonesia. Dan pemira mahasiswa atau pemilihan umum di level mahasiswa terbesar ada di Universitas Brawijaya. Tahun 2022 lalu, partisipasi pemilih itu berjumlah sekitar 24.000. Bayangkan, di saat kampus-kampus yang lain partisipasi sangat minim, hanya sekedar 2.000, 3.000, mungkin paling mentok 7.000 atau 8.000. Kita di atas 20.000, kita melampaui 20.000, dan itu merupakan harapan besar mahasiswa kepada kita sebagai orang yang diberikan mandat. Kira-kira begitu. Ini sangat luar biasa sekali. Semoga apa yang Anda harapkan untuk pemilihan, untuk bagaimana kemudian Universitas Brawijaya baik kemudian di Malang dan maupun di luar Malang kemudian sesuai harapan Anda. Terima kasih sekali lagi Kak Rafli Raihan Al-Hajri sudah menyampaikan dan menyempatkan hadir di sini untuk berbincang bersama saya. Terima kasih, semoga sesuai apa yang diharapkan. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan For Your Information pada episode kali ini.